Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga pekerja bangunan di Kabupaten Puncak ditembak KKB, 1 pekerja tewas. Hari ke-7 tidak ditemukan, tim SAR hentikan pencarian pemancing yang tenggelam di Muara Amar, Timika. Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pemkab Merauke canangkan gerakan makan sayur dan buah. Tiga orang pekerja puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak ditembak orang tak dikenal yang diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata. Dalam kasus tersebut, salah satu korban bernama Wahyu meninggal dunia. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke RSUD Timika dan jenazah Wahyu masih berada di kamar jenazah RSUD Timika guna dilakukan visum. Sementara Ilham masih menjalani perawatan akibat luka tembak di bagian punggung. Tangan 2 korban yang berasal dari kampung Beoga, ya, distrik Beoga yang diduga dari korban penganiayaan. Namun untuk kronologis kejadian, motif dan indikasi kepada pelaku saat ini kita belum bisa menjelaskan kepada rekan-rekan karena ya, korban yang ada ini yang memang sudah ada di RSUD Kabupaten Timika ini masih dalam keadaan trauma, belum bisa dimintai keterangan dan masih dalam penanganan medis yang serius. Untuk yang satunya yang memang alhamdulillah puji Tuhan masih dalam keadaan hidup sampai saat ini. Namun yang satu memang sudah meninggal dunia dan saat ini ada di dalam jenazah. Ini informasinya bahwa kedua korban ini adalah korban pekerja dari salah satu kegiatan pekerjaan pembangunan puskesmas yang ada di distrik Beoga. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran dan penyelidikan. Masuk ke Beoga ini kan butuh proses waktu, tidak semudah kayak kita di tempat lain. Dia tergantung cuaca, sehingga nanti evakuasi yang berikut akan kita lakukan mudah-mudahan kalau hari ini tidak, besok kita geser lagi untuk mendapat perawatan di RSUD. Yang 2 yang sudah kita evakuasi, ini 1 meninggal dunia. Nah, nanti siapa korban nanti saya sudah minta kepada Pak Dirjen menyampaikan kepada rekan-rekan nanti melalui Pak Kadif Humas. Dan tentunya saya bagian meninggal cukup prihatin. Mudah-mudahan ini menjadi bagian evaluasi dari kami supaya bagaimana dalam pengamanan di wilayah itu kita bisa mengedepankan langkah-langkah yang soft sehingga di waktu sisa di penghujung tahun ini tidak lagi menambah persoalan-persoalan yang dapat membuat suasana situasi di Papua yang tidak nyaman. Sekali lagi ini kita akan segera melakukan evaluasi dan penanganan yang serius. Saya sudah memerintahkan Pak Dirkrimu nanti bekerjasama dengan Satgas Damkar untuk bisa melihat persoalan yang terjadi di Beoga. Kebetulan Dirkrimu juga wakil Satgas Damkar, jadi ini tentunya akan kita mengambil langkah cepat. Selasa kemarin 3 korban menggunakan sepeda motor hendak berangkat kerja ke kampung Julukoma, namun di perjalanan mereka dihadang kelompok bersenjata yang menembak mereka secara membabi buta. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Upaya tim SAR gabungan mencari korban Darwis Ladaima yang dilaporkan hilang di Muara Amar hingga Selasa kemarin tidak juga membuahkan hasil. Sesuai SOP, tim SAR hanya diberikan waktu 7 hari untuk melakukan pencarian. Dan bila belum juga ditemukan, maka tim SAR harus menghentikan pencarian korban. Darwis Ladaima sebelumnya dilaporkan hilang bersama anaknya saat memancing di Muara Amar, Kabupaten Mimika, pekan lalu.
Kendati demikian, anak korban Fahri yang berusia 3 tahun berhasil ditemukan tim SAR 2 hari setelah kejadian. Fahri ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sesuai dengan undang-undang bahwa hari ini operasi SAR dihentikan. Untuk hasil pencarian dari hari pertama sampai hari ke-7 yang ditemukan dari 2 korban yang hilang, hanya 1 korban yang ditemukan atas nama Fahri. Sedangkan korban atas nama Pak Darwis Ladaima belum ditemukan sampai hari ini. Untuk pencarian sendiri sudah melakukan pencarian oleh tim rescue dan juga keluarga korban sepanjang pesisir pantai Amar sampai ke Muara Pemako, dan untuk pencarian keluar kurang lebih sekitar 6 nautical mile. Dan pencarian sendiri untuk korban yang terakhir tidak ada menemukan tanda-tanda baik itu kelompok korban yang dipakai ataupun alat-alat yang digunakan oleh korban. Sehingga operasi SAR hari ini hari ke-7 diusulkan untuk ditutup. Walaupun operasi pencarian ditutup, tim SAR akan tetap terus memantau perkembangan dan akan segera kembali diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Tim SAR berharap warga atau nelayan segera memberikan laporan bila menemukan korban. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tenaga kerja bongkar muat TKBM di Pelabuhan Yosudarso, Merauke, memprotes kehadiran buruh liar dan tidak resmi yang saat ini jumlahnya terus bertambah. TKBM resah karena buruh liar ini tidak bernaung di bawah Koperasi Buruh Pelabuhan. Kehadiran mereka juga diprotes pihak Pelni maupun sejumlah ekspedisi. Namun TKBM tidak bisa berbuat banyak karena tidak punya wewenang melakukan penertiban kecuali lembaga teknis di Pelabuhan Merauke. Yang untuk mengantisipasi TKBM liar ini itu bukan ranahnya kami. Cuma satu nama saja buruh sama-sama, tapi bukan ranah kami. Tapi Bapak mereka kan juga ikut memantau yang merupakan karyawan Bapak mereka sendiri dan bukan kan TKBM? Iya, jadi akhirnya kita kan masuk, mau diterima di bantu kerja. Jadi kalau, tapi untuk dia kenapa masuk dan tidak, kenapa itu bukan ranah kami, itu ranah KSOP. Begitu. Jadi Pelni harusnya ke KSOP ya? Ke KSOP, bukan di kita. Tapi kalau Bapak mereka melihat memang sejauh ini banyak juga yang liar itu Pak, masuk ke dalam? Ya, mau bilang liar juga tidak, cuma mereka belum ada yang koordinir ya. Mestinya kalau ada koordinir juga bagus. Karena ya pernah kami kita lebih ketua ini berencana atau punya ini untuk mereka tidak boleh masuk. Karena memang yang boleh bekerja di dalam pelabuhan itu hanya buruh TKBM. Tetapi selama ini terlanjur terus kami berharap ada pihak yang mengkoordinir mereka atau nanti dari KSOP yang atur bagaimana, tapi ternyata begitu terus. Sudah dilaporkan ke KSOP? Sudah, banyak kali. Saat ini ada puluhan buruh bongkar muat liar yang beroperasi di Pelabuhan Merauke. Mereka menetapkan tarif yang tinggi terhadap calon penumpang yang baru saja turun dari kapal penumpang milik Pelni. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Merauke yang terjangkit HIV terus bertambah. Pada bulan Oktober 2022 ada 4 warga yang mengidap HIV, sehingga total selama tahun 2022 ini sudah 116 warga Merauke mengidap HIV. Kepala Kesehatan Reproduksi Dinas Kesehatan Merauke Inge Silvi mengatakan keempat orang yang mengidap HIV tersebut merupakan karyawan swasta dan satu lagi merupakan pekerja tempat hiburan malam. Dinas Kesehatan mencatat angka kasus HIV di Merauke saat ini cukup memprihatinkan sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi untuk menghambat laju perkembangan HIV. Adapun penderita HIV selama bulan Oktober yaitu ada 5 orang. Terdiri dari 3 orang swasta, 1 orang petani, dan 1 orang pramuria. Yang tadi 3 orang pramuria ditemukan selama Oktober 1 orang, tapi baru. Artinya baru itu mereka yang baru datang ke Merauke, diperiksa HIV dan ditemukan atau dinyatakan HIV. Data yang ada di kami, Dinas Kesehatan, data terakhir info AIDS atau yang terpapar HIV ada sebanyak 116 orang dengan rincian
Yang terbanyak itu dari swasta, ada sebanyak 28, dan yang kedua ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 24 orang. Urutan ketiganya adalah petani, dan dari kami ada sebanyak 8 orang petani yang terkena HIV selama tahun 2022. Lalu yang keempat adalah PNS, sebanyak 6 orang. Ya, lumayan banyak juga ya PNS. Lalu urutan kelima adalah pramuria, sebanyak 3 orang. Dari data jumlah 116 warga yang mengidap HIV tersebut, karyawan swasta menempati urutan pertama, lalu ibu rumah tangga di urutan kedua. Ini memprihatinkan mengingat ibu rumah tangga merupakan korban dari pasangan atau suami yang kerap bergonta-ganti pasangan. HIV merupakan virus yang menular melalui hubungan seksual. Virus ini akan berkembang menjadi penyakit AIDS yang mematikan dan hingga saat ini belum ada obatnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim investigasi Kemenko Polhukam Selasa kemarin mengunjungi Papua dalam rangka penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM di Wamena, Papua tahun 2003 dan Wasior, Papua Barat tahun 2001. Salah satu anggota tim investigasi, Letjen Purnawirawan Kiki Syahnakri, bertemu dengan Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua, membahas bagaimana penuntasan pelanggaran HAM. 2 kasus pelanggaran HAM ini menyita perhatian tim investigasi yang berencana akan mengungkap kembali para pelaku yang bertanggung jawab. Tim akan menyelesaikan kasus tersebut secara non-yudisial, namun tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke pengadilan. Penyelesaian secara non-yudisial ini berbeda dengan penyelesaian yudisial. Kalau yudisial mungkin yang disentuh adalah pelaku, saksi, dan lain sebagainya. Kami hanya menyentuh korban. Jadi harus melakukan yang pertama validasi, lalu verifikasi korban, dan kemudian menjaring apa aspirasi dari korban. Sesuai dengan Kepres 17 ini, kami harus melaporkan tentang rekomendasi tentang pemulihan. Nah, yang dimaksud dengan pemulihan korban di sini bisa berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa menegaskan, TNI mendukung kerja tim investigasi Kemenko Polhukam untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di tanah Papua. Diskusi, saya tanya sebatas mana korban yang saat ini kan 2003, ya kan? Kejadiannya kan sekarang sudah berapa tahun ini, ya kan? Jadi itu hanya sebatas kepada istri sama anak. Nah, nanti mungkin ada, makanya perlu ada tim. Nah, rencana nanti saya besok mau ke Wamena, saya juga akan menyampaikan ini ke Bupati dan Dim Kapolres di sana agar nanti ada tim. Kalau di Wasior kemarin ada tim khusus di daerah yang membantu untuk melakukan validasi dan verifikasi data ini. Nah, diharapkan ini bisa ada pendekatan yang lebih humanis untuk mengobati selama ini yang oleh korban yang merasa tidak kehadiran pemerintah tidak ada. Nah, ini akan dirasakan betul-betul bahwa pemerintah memang memperhatikan para korban-korban pelanggaran HAM tersebut. Menurut laporan Kontras, peristiwa berdarah di Wamena terjadi tahun 2003 ketika aparat TNI menyisir 25 kampung untuk mencari para pelaku pencurian senjata di markas Kodim 1702. Dalam kasus ini, 4 warga sipil tewas dan 39 luka-luka dan 5 orang hilang. Sementara kasus Wasior terjadi 21 tahun lalu. Pasukan Brimob menyerbu desa Wonoboy, Wasior untuk mencari pembunuh 5 anggota Brimob. Audi Rampengan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ketua Komisi Kejaksaan RI Selasa kemarin mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Papua untuk memantau perkembangan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Dari sejumlah lembaga survei di tingkat nasional, saat ini kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan lebih baik. Kejaksaan menempati urutan pertama sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya.
Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan RI meminta Kejaksaan Tinggi Papua menjaga kepercayaan publik. Karena Komisi Kejaksaan itu tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan di dalam dan di luar kedinasan. Lalu itu yang kami lakukan. Lalu kami juga melakukan fungsi-fungsi menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kinerja jaksa. Jadi itu yang kami lakukan. Lalu kami juga memberikan arahan-arahan ya, agar jaksa dalam melakukan tugasnya bekerja secara profesional, ya, memiliki integritas dan hati nurani yang tinggi. Kami sangat gembira tadi karena respon dari jajaran para jaksa dan pegawai kejaksaan yang dipimpin Pak Jati dan Polas Kondomo, ya, semua berjalan dengan baik. Penanganan dan pengendalian perkara-perkara dilakukan dengan cermat dan profesional. Ketua Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengakui masih banyak perkara di Kejaksaan Tinggi Papua yang harus ditangani secara mendalam. Ia meminta dukungan banyak pihak agar perkara tersebut selesai sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tadi beliau sudah mengatakan proses pemeriksaan perkara pengaduan masyarakat itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun demikian memang masih banyak perkara yang perlu kita tangani lagi secara mendalam, ada beberapa perkara. Oleh sebab itu kita harapkan kepada teman-teman supaya tetap mendukung kami dalam proses penanganan beberapa perkara korupsi yang kita tangani. Kejaksaan Tinggi Papua saat ini tengah menangani sejumlah kasus korupsi yang menjadi sorotan publik. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang diperkirakan merugikan negara hingga 85 miliar rupiah. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selama sepekan, kasus COVID-19 di Merauke kembali merebak. Bayi berusia 2 bulan bahkan dilaporkan terpapar COVID-19 dan saat ini masih dirawat di RSUD Merauke. Merebaknya kasus COVID-19 disebabkan warga saat ini mulai abai menerapkan protokol kesehatan padahal pandemi belum berakhir. Direktur RSUD Merauke mengatakan warga saat ini sudah lalai dalam menerapkan prokes. Dengan angka-angka seperti gini kan fluktuatif, toh. Kadang kalau naik itu paling kayak kemarin kan bilang ada 7 atau 4, habis itu dia turun jadi 2, sekarang naik 4, mudah-mudahan tidak lebih dari itu. Himbauan ke masyarakat, Pak? Himbauan ke masyarakat, kalau yang pertama menurut saya itu jangan lupa tuh prokes. Saya lihat kan sudah mulai lalai satu. Kedua, anjuran pemerintah yang dari dulu itu kalau bisa divaksin ya divaksin. Jangan nanti sekarang bilang vaksin so habis buat kejar-kejar vaksin. Kemarin kan ada yang nggak mau dan sebagainya, padahal itu penting. Bukan mobil apa kan teman-teman yang lain juga kan sudah divaksin kesana kemari kan jarang kena. Kalau kita sudah vaksin, terus kita punya data tubuh kuat juga, maksudnya mengkonsumsi makanan bergizi, sehat, seimbang, tidak perlu mahal sebenarnya makanan bergizi itu. Angka kasus COVID-19 di Merauke saat ini masih turun naik, namun bila Pemda dan warga tidak waspada, jumlah kasus COVID-19 akan melesat naik seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga Merauke berkumpul di Taman Mandala untuk menghadiri Hari Kesehatan Nasional yang digelar pemerintah setempat. Tahun ini Hari Kesehatan Nasional mencanangkan makan sayur dan buah. Sekretaris Daerah Merauke Ruslan Ramli mengatakan sayur dan buah baik untuk kesehatan karena bisa mencegah banyak penyakit. Selain itu, masyarakat diminta untuk mengubah pola hidup dan pola makan. Cuma bentuk edukasi aja, bentuk edukasi promotif pada masyarakat. Ya. Karena kalau kita lihat kan tren penyakit sekarang ini berubah, dia berubah ke arah darah tinggi, kemudian diabetes meningkat. Ya. Ini semua karena apa? Ya. Ini sangat kan penyakit-penyakit yang tidak menular ini lebih banyak karena pola hidup, perilaku hidup termasuk pola makan. Sehingga
sehingga mengurangi potensi atau resiko terhadap peningkatan penyakit khusus penyakit tidak menular di masyarakat. Kan makan buah, makan sayur, ya itu penting, makan ikan, sehingga dari momen ini kita kembali mengingatkan masyarakat untuk jangan lupa makan buah dan sayur. Buah-buahan di Merauke cukup melimpah, walaupun sebagian buah masih diimpor dari luar negeri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi tentang bencana alam. Kegiatan berlangsung selama 1 hari dan diikuti sejumlah instansi pemerintah, swasta, TNI Polri, Basarnas, dan tokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bencana alam, mengingat Kabupaten Mimika rawan bencana, seperti banjir dan longsor. Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Yosias Losu, mengatakan, kegiatan ini juga dilakukan guna mengantisipasi tingginya curah hujan yang diprediksi akan terjadi di bulan Desember. Yosias berharap pihak terkait dan warga ikut membantu mengantisipasi dan menanggulangi bencana. Basnas, sebagai masalah bencana. Kita sempat antisipasi bulan Desember dengan curah hujan tinggi, kita bentuk bencana. Bencana kita sudah tangkap siapa. Ini tujuannya untuk apa? Persiapan siap-siap atau ada kita lihat yang siapa apa sih kerja apa yang kita bisa tahu. Oh, berarti ini yang terlibat ini semua instansi ya? Kain. Kebakaran. Kalau bencana banjir itu tadi iwakan hal wajib tujuan itu juga kena. Paling banyak kebakaran ya? Yang di bawah pemadam ya? Ya, kalau di bawah kebakaran berjumlahnya berapa sih? Pos ya hampir punya cari punya kabit kajian iskom. Saya sekian. Ini siapa? 1 miliar. Oh, untuk tahun ini 1 miliar. Apakah ke depan, tahun depan, apa rencana penambahan anggaran? Terus tahun depan 2,5 kalau di ACC. Baru usul anggaran APBD induk ya. 2,5 miliar. Mudah-mudahan cukup. Tergantung BPBD juga meminta warga menjaga lingkungan tetap bersih agar saat curah hujan tinggi tidak terjadi banjir akibat drainase yang tersumbat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan 3 tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi di Papua disumbang sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi, sekitar 23%. Sementara dari sisi pengeluaran komponen, ekspor barang dan jasa luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,08%. Koordinator Fungsi Neraca BPS Papua, Priyo Yudiat Moko, mengatakan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan telah pulihnya perekonomian di Papua usai COVID-19. Di data sudah saya sampaikan, untuk secara year on year, kita kalau nggak salah itu tumbuh, hitungannya 2,03, coba Pak Mas bisa lihat di sini. Secara year on year kita tumbuh 3,8% tanpa tambah. Jadi tetap artinya masih rendah juga kan? Sebenarnya kalau dibilang rendah itu artinya masih meningkat. Ya, nilai positif artinya masih meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Berarti dari sektor UMKM, dari sektor ini berarti nggak begitu signifikan dong kalau tambahan ini. Sebenarnya itu bisa digali potensinya dari segi industri, karena industri kita kan ada industri kayu, kemudian yang cukup besar ya di PDRB, industri kayu, industri makanan dan minuman, CPO itu kan juga cukup besar. Sebenarnya cukup berpengaruh juga, tapi memang untuk yang tambang itu memang sekarang masih memegang peranan yang paling besar. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78% ini merupakan andil dari hampir seluruh lapangan usaha dan yang terbesar dari sektor pertambangan, yaitu 36,14%. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.